Hal tantadhiruna illa, sesungguhnya kamu ini menunggu, tidaklah menunggu melainkan faqran munsiyan. Faqran munsiyan, yakni sebelum datangnya kemiskinan yang melupakan. Bukanlah aib seseorang itu miskin atau susah, bukanlah satu perkara yang kurang seseorang bila mana hidup miskin. Dan kita perlu memahami arti kemiskinan. Apa itu miskin? Apa itu fakir? Bila mana kita ingin berbicara kita manusia ini di hadapan Allah, bahkan seluruh makhluk di hadapan Allah, maka semuanya miskin, semuanya fakir. Nabi pun pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang yang miskin. Miskin apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Adakah kemiskinan itu kemiskinan harta? Kalau miskin ini hanya dibatasi dengan harta, kecil perkara itu. Karena pemahaman miskin kepada harta, bukan orang yang tak punya harta itu dikatakan miskin. Berapa banyak orang punya harta yang tak kenyang dengan hartanya, masih nak juga harta, dia miskin walaupun banyak harta, walaupun bank account-nya banyak zeronya. Kalau dia masih rakus dengan cara yang haram, punya sifat melampau kecintaan kepada keduniaan, miskin. Dan tidak dinilai kemiskinan dengan orang itu punya duit atau tak punya duit. Pada hakikatnya semua manusia miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dalam surat Al-Hadid. Wahai sekalian manusia yang berkulit sawo matang, yang berkulit putih, berkulit merah, yang berkulit hitam, laki, perempuan, bangsawan, bukan bangsawan, bahasa apa saja, al-muhim manusia. Ayuhan nas, sekalian manusia, antum, yakni semua tanpa terkecuali, fuqara, fakir ilallah, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bila mana memerlukan sesuatu, dia tidak boleh dengan sendirinya sesuatu itu datang. Kalau dia ingin minum, ini air tidak mungkin sampai sendiri ke mulutnya. Dia perlu tangan, ambil sini. Kalau tangannya bengkak sikit kena semen, tak boleh bergerak, dia minta tolong kepada orang lain untuk angkatkan. Faif, miskin, hatta dia punya berpilihan. Dan manusia pada hakikatnya tubuh badannya itu pun sudah miskin, sehingga satu memerlukan kepada yang lain. Kalau dia lapar perlu tangan mengambil makanan untuk makan, kalau dia haus perlu tangan untuk ambil air minum, kalau dia mengantuk dia perlu untuk tidur. Miskin, fakir. Dan hakikat kemiskinan adalah kemiskinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada laisal miskin, kata Nabi SAW, man tarudduhu tamrah atau tamratain. Bukan dikatakan orang miskin adalah orang yang kalau minta dia akan pergi dengan diberi satu korma atau dua korma. Ada orang datang minta bagi satu korma, dia pergi. Orang datang minta diberi dua korma, dia pergi. Adakah orang tadi itu miskin? Kata Nabi, laisal miskin, bukan itu miskin. Sementara juga bukan dikatakan orang kaya yang dia memiliki banyak harta, laisal ghina bi kathratil 'arad. Bukan itu kaya orang yang memiliki kebanggaan, kebendaan. Walakin al-ghina ghina an-nafs. Tapi orang kaya, orang yang hatinya kaya, orang jiwanya kaya. Macam mana hati dan jiwa kaya? Dia merasa cukup kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak punya kereta, walaupun hanya punya bisikal, dia tidak merasa miskin walaupun duduk di sebelah orang yang memiliki BMW.
Sebab dia tidak melihat dirinya rendah dengan dinilai dengan harta. Mula bila kemuliaan nilai seseorang dinilai dengan harta, kalau bukan munculnya golongan-golongan yang memiliki konsep kebendaan untuk menilai seorang mulia dengan kebendaan dan merendahkan orang yang lain. Di dalam Islam maka tidak ada kemuliaan dinilai daripada kebendaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga dengan demikian Salman Al-Farisi duduk di sebelahnya Abu Bakar Siddiq, Bilal ibn Rabah asalnya daripada hamba sahaya duduk di sebelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, bilioner? Kata mereka mengatakan, ya Muhammad, kita nak dengar kau punya dakwah ini, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Aku tak nak duduk dengan orang-orang yang susah itu. Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, orang-orang yang susah-susah ini bukan my level. Ini kelas bawah. Mentaliti penilaian kepada orang daripada harta ada daripada dulu lagi. Hanya sekarang di-upgrade. Di zaman kita sekarang jahiliyah milenium dijadikan kembali, hidupkan balik. Oleh karena Nabi melarang orang mendatangi jemputan kalau yang menjemput khusus untuk orang kaya saja. Hatta kita orang kaya pun juga dijemput tak boleh datang. Pasal apa? Pasal niatnya, motifnya membezakan satu dengan yang lain. Sementara dalam agama ini, inna akramakum indallahi atqakum. Faham? Nabi ketika mendapat offer seperti itu, ya kami nak dengar, tapi dengan syarat orang-orang ini jangan duduk sebelah kami. Nabi berpikir perlu dipenuhi atau tidak, karena Nabi nak menyampaikan dakwah. Turun firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Hai Rasulullah Muhammad, kau sabar, duduk dengan orang-orang yang mereka katakan sebagai orang susah, tapi mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan juga malam. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu palingkan mata kamu wahai Rasulullah Muhammad daripada mereka. Oh, bukan palingkan wajah, matanya pun juga Nabi tak boleh mengalihkan matanya kepada orang-orang kaya karena kekayaannya teralih daripada orang-orang yang susah ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penilaiannya orang yang susah tadi itu dinilai oleh Allah bukan karena susahnya, karena ibadahnya. Allah tidak mengatakan duduklah kamu dengan mereka orang-orang yang susah. Nah, duduklah kamu dengan mereka, mereka adalah orang yang beribadah, berdoa kepada Allah walaupun susah. Susah dan kaya bukan menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghina bi kathratil 'arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Bukan kekayaan dengan banyak kebendaan, tapi kekayaan adalah kekayaan di dalam hati dan jiwa. Bukanlah miskin orang yang meminta-minta, yang boleh pergi dengan dengan diberikan pemberian walaupun sedikit, akan tetapi miskin adalah orang yang menjaga air mukanya daripada meminta-minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Walladzina uhsiru fi sabilillah. Ada orang-orang yang susah, dia tak boleh berjihad di jalan Allah. Apa sebabnya? Mereka susah, tak punya duit nak membeli senjata, nak beli makanan jadi bekal. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Mereka tidak boleh untuk bekerja. Mereka nak bekerja, tapi tak dapat juga rezeki. Jaga air mukanya, tidak meminta-minta kepada orang. Yahsabuhumul jahil aghniya min at-ta'affuf. Orang yang tak tahu akan menganggap orang ini kaya. Apa sebabnya dianggap kaya? Sebab tidak pernah meminta-minta. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Hada miskin yang musyarraf.
miskin tapi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila mana ingin bersedekah kepada orang yang susah, cari orang yang susah yang menjaga air mukanya daripada meminta-minta kepada orang lain. Ada kena dikekalkan supaya dia jaga air mukanya, jangan sampai karena kedegilan atau kelalaian dan kecuaian kita daripada orang seperti ini dengan tidak diberi sehingga terpaksa dia meminta-minta dan jatuh air mukanya sebab terpaksa meminta. Jaga air muka orang seperti ini diberi sebelum dia meminta kepada orang lain. Faham tu? Oleh hada Nabi selalu punya sifat at-tafaqqud. At-tafaqqud, mencari tahu keadaan sahabatnya yang susah untuk diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kefakiran, ya, pada hakikatnya manusia fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kefakiran bukan sebuah nilai kemuliaan ataupun jatuhnya seseorang, tetapi kemuliaan adalah terletak kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu